dan seolah-olah bekerja di luar itu adalah bekerja rendahan, itu tidak boleh lagi ada di setiap benak kepala siapapun. Saya ingin mengatakan jujur, insya Allah malaikat mencatat, Tuhan juga mencatat, PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Saya hanya pejabat yang menikmati fasilitas, gaji bulanan dinikmati oleh anak istri saya, dan juga fasilitas lainnya yang semua itu bersumber dari uang rakyat, termasuk dari teman-teman PMI. Saya tidak pernah memberikan remiten sebagai bentuk sumbangan kepada negara dalam bentuk devisa. Pejabat-pejabat yang lainnya juga. Sehingga sebetulnya kami ini adalah pekerja bagi saudara-saudara. Kami adalah pelayan bagi saudara-saudara sekalian. Raja, tuan sesungguhnya di Republik ini adalah rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Info penting yang wajib TKI ketahui saat akan pulang ke Indonesia. Info PMI kabar dan tips pulang. Semalam diberi kabar oleh Pak Beni, Kepala BP2MI, dan Pak Sukmo, jika transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jawa Tengah gratis mulai sore kemarin pada tanggal 11 bulan 6 2020 dan menggunakan bus Damri. Di dalam videonya, Pak Beni mengatakan bahwa jika pada Agustus nanti buruh migran akan dibebaskan dari biaya penempatan. Wah, ini kabar bagus ya guys bagi TKI atau TKW yang ingin berangkat ke luar negeri. Ternyata ya semoga saja ini cepat disetujui ya, bahwa biaya penempatan itu akan dipangkas atau akan ditiadakan. Tips dan cara pulang ke Indonesia. Yang pertama adalah mendaftarkan atau menginformasikan kepulangan ke KDI atau KBRI atau KJRI, membawa sertifikat tes rapid atau CPR COVID-19. Ini tidak wajib ya guys. Jadi kalau misalkan kita belum tes itu di Taiwan, maka kita pulang ke Indonesia kita wajib dikarantina. Jika tidak membawa sertifikat tes COVID-19, maka setelah sampai Bandara Jakarta, buruh migran akan dibawa ke Wisma Atlet dengan menggunakan bus Damri atau gratis untuk melakukan swab test gratis. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Kurang lebih 1,5 bulan diberi kepercayaan menjabat. Ya. Di samping saya dari pihak Damri juga hadir. Ya. Kemudian dari Kementerian Sosial hadir. Negara ingin membuktikan bahwa kami tidak akan pernah membiarkan para pekerja migran Indonesia, anak-anak bangsa, ya, baik sebelum berangkat ke negara penempatan, saat bekerja maupun kembali ke tanah air. Kami tahu persis masalah yang kita hadapi bersama, keprihatinan, dampak COVID-19, ataupun masalah-masalah lainnya yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Setiap hari kami menangani masalah kepulangan. Kalau dihitung hingga hari ini sudah 134.000 PMI yang kembali ke tanah air karena berbagai alasan. Deportasi, repatriasi, meninggal, sakit, ya, atau karena sudah berakhir masa kontrak kerja. Mei Juni berakhir masa kontrak kerja 34.300. Kemudian Juli Agustus berakhir masa kontrak kerja kurang lebih 58.000 saudara-saudara kita. Saya juga mengatakan ke jajaran saya, kalau dulu bicara tentang PMI seolah-olah cerita buruk, cerita duka, tentang kekerasan, eksploitasi,
gaji yang tidak dibayar, perlakuan tidak menyenangkan dari majikan, dan seolah-olah bekerja di luar itu adalah bekerja rendahan, itu tidak boleh lagi ada di setiap benak kepala siapapun. Saya ingin mengatakan jujur, insya Allah malaikat mencatat, Tuhan juga mencatat, PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Saya hanya pejabat yang menikmati fasilitas, gaji bulanan dinikmati oleh anak istri saya, dan juga fasilitas lainnya yang semua itu bersumber dari uang rakyat, termasuk dari teman-teman PMI. Saya tidak pernah memberikan remiten sebagai bentuk sumbangan kepada negara dalam bentuk devisa. Pejabat-pejabat yang lainnya juga. Sehingga sebetulnya kami ini adalah pekerja bagi saudara-saudara. Kami adalah pelayan bagi saudara-saudara sekalian. Raja, tuan sesungguhnya di Republik ini adalah rakyat. Ya, maka kami sudah menetapkan satu tekad, apapun masalah PMI adalah masalah negara dan negara harus hadir. Kami juga ingin contohkan setiap kasus di mana PMI mengalami masalah, pembiaran, ya, penipuan yang dilakukan oleh perusahaan. Minggu lalu saya membawa langsung 415 pengaduan PMI, ya, ke Bareskrim Mabes Polri. Yang sebelumnya pengaduan-pengaduan ini tidak pernah masuk ke Polri. Saya marah, saya tegur jajaran saya, ada apa? Kasus-kasus pengaduan itu tidak diteruskan ke Bareskrim Polri. Harusnya P21. Apakah angka P21 berubah jadi 86? Cara damai, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak itu tidak boleh. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, PMI harus diberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu adalah tekad kami untuk saudara-saudara sekalian. Sudah banyak yang kita tangani, ya. Saya bahkan kemarin ke Cirebon mendatangi keluarga dari satu PMI, ya, yang mengalami penipuan. Saya video call hampir beberapa kali setiap hari dengan mereka yang ada di negara penempatan yang mendapatkan masalah. Nomor saya bisa di-share, ya, dimiliki oleh siapapun agar kita bisa berkomunikasi. Kenapa saya memilih komunikasi video call? Saya ingin menjamin bahwa ketika dia berhadapan langsung lewat video call dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas urusannya, dia punya rasa nyaman. Dia punya kebanggaan bahwa ada pemimpin, ya, ada pihak yang bertanggung jawab atas nasibnya. Itu yang saya lakukan. Nanti nomor saya bisa disimpan, ya, 0812 9521 9313. Nah, apa yang kami lakukan ini, apa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Tapi ingat, ya, teman-teman sekalian, dalam catatan World Bank ada 9 juta PMI. Yang tercatat hanya 3,7 juta PMI. Berarti ada 5.300.000 saudara-saudara kita yang tidak tercatat dalam sistem negara kita. Artinya apa? Mereka yang terlanjur berangkat dengan cara-cara ilegal, dengan cara-cara yang tidak resmi. Tapi negara tidak akan pernah menyalahkan rakyat dan PMI. Mereka, saudara-saudara kita, itu adalah korban kejahatan dari sindikat, mafia, yang akhirnya memberangkatkan mereka dengan cara tidak resmi, yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa eksploitasi, kekerasan, gaji tidak dibayar, yang akhirnya para ABK harus terjun ke laut, dilarungkan dan sebagainya. Yang kita perangi adalah mafia. Saya sudah katakan di berbagai tempat, saya Benny Ramdhani akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun perusahaan yang terlibat dalam sindikasi dan mafia pengiriman pekerja secara ilegal. Kalau saya ditanya kepada siapapun, mungkin saya ini orang gila karena memang tidak terbiasa berbahasa basi, ya. Saya katakan yang terlibat dalam mafia sindikasi itu oknum kepala desa, oknum pemerintah daerah yang melakukan manipulasi dokumen, oknum TNI ada yang terlibat, oknum Polri ada yang terlibat, oknum imigrasi ada yang terlibat. Saya katakan kepada Presiden dalam pertemuan kemarin di Istana Merdeka, Pak Presiden, saya minta Presiden perintahkan saya untuk saya memimpin BP2MI melakukan peperangan dengan para sindikasi.
Mereka adalah oknum-oknum yang ada di kementerian lembaga, tapi sesungguhnya mereka pengkhianat merah putih, pengkhianat republik, pengkhianat negara yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat kita, dari pekerja migran Indonesia. Tapi sebetulnya mereka membiarkan apapun yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara. Kita harus lawan bersama. Caranya, kembali ke daerah masing-masing, kabarkan kepada saudara-saudara kita jika ingin berangkat ke luar negeri melalui proses yang resmi, melalui proses yang legal, saudara-saudara. Sederhana sebetulnya, jangan memilih cara yang cepat, ya, cara yang kita anggap mudah, tapi sesungguhnya akan menimbulkan masalah besar. Misalnya, ya, Presiden menyampaikan kepada saya dengan tegas, sikat dan harus selesaikan, sikat dan harus tuntas. Saya punya kekuatan atas perintah Presiden, makanya saya tidak akan pernah takut. Saya katakan, peperangan melawan mafia, sindikat ini akan saya pimpin sendiri, dan saya akan menjadi pemegang tongkat panglima peperangan itu. Nah, cara memerangi ini tidak bisa hanya saya sendiri. Saya butuh dukungan semua jajaran, saya butuh dukungan rakyat Indonesia dan juga Bapak Ibu sekalian. Cara termudah adalah kabarkan apa yang Bapak Ibu alami selama di luar negeri. Jadikan itu sebagai pelajaran penting untuk mengingatkan kita apakah kita harus berangkat lagi atau tidak. Kalau pernah dibohongi oleh perusahaan, kalau kita berangkat apakah harus pakai perusahaan itu lagi atau tidak. Ya, termasuk mengabarkan kepada saudara-saudara kita. Ada kabar gembira nih untuk saudara-saudara. 17 Agustus ya, nanti saya akan menandatangani peraturan kepala badan yang peraturan itu berjudul pembebasan biaya penempatan bagi PMI. Tidak ada lagi pembebanan biaya bagi PMI tentang jati diri. Paspor, visa, tidak boleh dibebankan kepada para PMI. Biaya pendidikan pelatihan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Biaya transportasi dari rumah ke tempat keberangkatan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Ini artinya apa? Negara hadir karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara. Negara harus memberikan fasilitas. Dulu ketika dibebankan kepada PMI, akhirnya apa? Komplotan-komplotan calo, jangan menggunakan kata sponsor ya. Ini saran saya. Saya sudah perintahkan semua jajaran, sponsor itu terlalu terhormat. Praktek mereka calo, mereka orang-orang bajingan. Ya, jadi waktu itu calo meminjam uang di bank dengan bunga 6%, mengatasnamakan PMI untuk kur. Setelah mereka meminjamkan uang di bank, dia pinjamkan kepada para pekerja. Ini untuk modal hidup, biaya keluarga di rumah ya. Ini untuk biaya pelatihan, transportasi ya. Ini untuk biaya pengurusan administrasi jati diri. Berapa bunga yang dibebankan kepada para PMI yang meminjam uang dari para calo-calo bajingan itu? 21%. Akhirnya apa? Saudara-saudara dipotong setiap bulan saat menerima gaji. Kalau calo ini dibiarkan, mafia ini dibiarkan, bagaimana kita berharap saudara-saudara pulang ke kampung halaman punya tabungan yang bisa untuk usaha masa depan anak cucu kita? Tidak mungkin. Apalagi berharap kita sejahtera. Maka kita akan memerangi para calo, kita akan memerangi para sindikat dan mafia pengiriman pekerja ilegal, dan negara harus hadir. Saya sudah mengirim surat ke Panglima TNI, Kapolri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, tinggal ditunggu waktunya, Badan Intelijen, juga Menteri Luar Negeri tadi kami ketemu. Menteri Tenaga Kerja sudah 3 kali melakukan pembicaraan. Kita akan ajak semua pihak. Untuk apa? Untuk ayo kita hadapi mafia ini. Masa negara harus kalah sama mafia? Ini omong kosong, saudara-saudara. Mafia itu kecil, walaupun dia menggunakan kekuasaan, tapi ini adalah negara yang pasti akan didukung 260 juta rakyat Indonesia. Termasuk saya ketemu dengan bosnya Pak Sandri, Menteri BUMN Pak Erik. Uang-uang PMI tidak boleh lagi menggunakan bank asing. Kita ingin bicara merah putih, semua harus masuk ke bank nasional. Pengiriman PMI ke luar negeri tidak boleh lagi menggunakan pesawat berbendera asing. Gunakan perusahaan penerbangan nasional merah putih. Termasuk kantor pos. Dulu ada Western Union. Ya. Dulu ada Hana Bank. Ini siapa? Tidak mungkin Hana Bank datang sendiri, tidak mungkin Western Union datang sendiri. Pasti ada oknum-oknum berseragam yang bermental penjahat, pengkhianat republik yang menggunakan bank-bank tersebut untuk kepentingan mereka.
ke depan tidak boleh ada bank, kantor pos ya yang berbendera asing tapi berbendera merah putih, berbendera Indonesia. Selamat ya kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika selama ini negara kurang hadir.